Satu kekhasan menarik di sejarah investasi adalah bahwa makin jauh kita melihat ke belakang, makin besar kemungkinan kita memandang dunia yang tak relevan lagi sekarang. The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. By Morgan Housel. Bab ke-12, bagian keempat. Kejutan. Buku klasik Benjamin Graham, The Intelligent Investor, bukan cuma teori. Buku itu memberi arahan praktis seperti rumus yang investor bisa gunakan untuk membuat keputusan investasi cerdas. Saya membaca buku Graham sewaktu remaja, ketika belajar investasi untuk pertama kalinya. Rumus-rumus yang disajikan di buku itu menarik bagi saya karena benar-benar merupakan instruksi langkah demi langkah untuk menjadi kaya. Ikuti saja instruksinya. Tampaknya gampang. Namun, sesuatu jadi jelas bila kita mencoba menerapkan rumus-rumus itu. Hanya sedikit yang benar-benar ampuh. Graham menyarankan membeli saham yang nilainya lebih rendah daripada aset kerja bersih. Pada dasarnya, uang di bank dikurangi semua utang. Kedengarannya bagus, tapi hanya sedikit saham yang benar-benar semurah itu. Selain misalnya saham yang nilainya sudah hancur karena kasus penipuan akuntansi. Satu kriteria Graham menyuruh investor konservatif untuk menghindari saham yang harganya di atas 1,5 kali nilai pembukuan. Jika Anda mengikuti aturan itu selama dasawarsa kemarin, Anda tidak bakal memiliki saham apapun selain saham asuransi dan bank. Tidak ada keadaan di mana aturan tadi sesuai. The Intelligent Investor adalah salah satu buku investasi terbesar sepanjang masa. Namun, saya tak kenal satupun investor yang beruntung karena menerapkan rumus-rumus Graham. Bukunya penuh kebijaksanaan, barangkali lebih daripada semua buku investasi lain yang pernah terbit. Namun, sebagai buku pedoman, isinya bisa dipertanyakan. Apa yang terjadi? Apakah Graham sebenarnya tukang pamer yang nasihatnya terdengar baik tapi tak mempan? Bukan. Dia sendiri investor yang sangat sukses. Namun, dia orang yang praktis dan dia tidak suka ikut-ikutan. Dia tidak sangat terikat dengan gagasan investasi tertentu sehingga terus memegangnya ketika terlalu banyak investor lain mengikuti. Sehingga gagasannya jadi populer dan tak berguna lagi. Jason Zweig yang pernah mengomentari versi buku Graham yang belakangan pernah menulis, Graham terus-menerus bereksperimen dan menguji ulang asumsi-asumsi dan mencari apa yang ampuh. Bukan yang ampuh kemarin, melainkan hari ini. Di tiap edisi revisi The Intelligent Investor, Graham membuang rumus-rumus yang dia sajikan di edisi sebelumnya dan menggantinya dengan rumus baru. Boleh dikata menyatakan bahwa yang kemarin tidak dipakai lagi atau tidak bekerja seampuh dulu. Ini rumus-rumus yang tampaknya bekerja dengan lebih baik sekarang. Satu kritik yang biasa diajukan ke Graham adalah bahwa semua rumus di edisi tahun 72 sudah kuno. Satu-satunya tanggapan yang tepat untuk kritik itu adalah berkata, tentu saja sudah kuno. Rumus-rumus itu dia gunakan untuk menggantikan rumus-rumus di edisi tahun 1954 yang pada gilirannya menggantikan rumus-rumus edisi tahun 1949 yang digunakan untuk melengkapi rumus-rumus asli yang dia sajikan dalam Security Analysis tahun 1934. Graham meninggal tahun 1976. Jika rumus-rumus yang diajarkan dibuang dan diganti 5 kali antara tahun 1934 dan 1972, seberapa relevankah rumus-rumus itu menurut Anda pada tahun 2021? Atau nanti pada tahun 2050? Sebelum meninggal, Graham ditanya apakah analisis rinci saham individual, taktik yang membuat dia terkenal, tetap menjadi strategi kesukaannya. Dia menjawab, secara umum tidak. Saya tidak lagi menganjurkan teknik analisis sekuritas yang rumit untuk mencari kesempatan nilai unggul. Itu berguna kira-kira 40 tahun yang lalu ketika buku kami pertama kali terbit. Namun situasinya sudah banyak berubah setelah itu. Yang berubah.
Persaingan tumbuh selagi kesempatan makin diketahui secara luas. Teknologi membuat informasi lebih mudah diakses dan industri berubah selagi ekonomi bergeser dari sektor industri ke teknologi yang memiliki siklus bisnis dan penggunaan modal berbeda. Keadaan berubah. Satu kekhasan menarik di sejarah investasi adalah bahwa makin jauh kita melihat ke belakang, makin besar kemungkinan kita memandang dunia yang tak relevan lagi sekarang. Banyak investor dan ahli ekonomi merasa senang prakiraannya didukung data puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Namun karena ekonomi berevolusi, sejarah terkini sering merupakan pedoman masa depan terbaik karena lebih mungkin mencakup syarat-syarat penting yang relevan bagi masa depan. Ada kalimat yang lazim di investasi, biasanya digunakan untuk mengejek. Kali ini berbeda. Jika Anda perlu membantah seseorang yang memprediksi masa depan tidak akan persis sama dengan masa lalu, katakanlah, "Oh, jadi kamu pikir kali ini berbeda?" Asalnya dari pandangan investor John Templeton bahwa kata-kata paling berbahaya dalam investasi adalah "kali ini berbeda". Meskipun begitu, Templeton mengakui bahwa sampai 20% keadaannya memang berbeda. Dunia berubah, tentu saja, dan perubahan itulah yang paling penting seiring waktu. Michael Batnick berkata, kata-kata paling berbahaya dalam investasi adalah "kali ini berbeda". Bukan berarti kita harus mengabaikan sejarah ketika berpikir mengenai uang, namun ada nuansa penting. Makin jauh ke belakang dalam sejarah kita memandang, seharusnya pelajaran yang diambil makin umum. Hal-hal umum seperti hubungan orang dengan sifat tamak dan rasa takut, bagaimana perilaku orang dalam tekanan, dan bagaimana orang menanggapi insentif itu cenderung sama saja sepanjang zaman. Sejarah uang berguna untuk hal-hal semacam itu. Namun, tren spesifik, jual beli spesifik, sektor spesifik, hubungan sebab akibat spesifik mengenai pasar, dan apa yang orang harus lakukan dengan uangnya selalu menjadi contoh evolusi yang sedang berlangsung. Ahli sejarah, bukan peramal. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita berpikir dan merencanakan masa depan? Mari kita bahas di bab selanjutnya. Demikian di Psychology of Money bab ke-12. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.